kita mewakili dari banyak masyarakat dalam gugatan kepada Jokowi secara pribadi, ya. Bukan sebagai presiden, tapi secara pribadi. Sudah ada 5 gugatan terhadap Jokowi yang masuk ke pengadilan negeri. Ini saatnya membalas. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ini aku melihatnya Bapak juga nggak berani sih kalau sendirian. Bahkan ada yang mengancam kalau hukum Indonesia tidak tegak menghadapi Jokowi, mereka akan membawa kasus ini ke peradilan internasional. Pada hari ketiga setelah purna tugas, Jokowi menerima rombongan tamu dari Uni Emirat Arab. Ngobrol asik, Pak. Ya biasa kan, sudah kenal lama. Ini kan beliau kan senior dari keluarga kerajaan. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Ini persidangan hari ini cuma pemeriksaan legal standing dari pihak Jokowi, karena pemeriksaan legal standing untuk dari pihak penggugat itu sudah dilakukan pada pekan kemarin dan memang nampak dari para hakim ingin melaksanakan ini dengan lancar dalam gugatan kepada Jokowi secara pribadi, ya. Bukan sebagai presiden, tapi secara pribadi. Kita mewakili dari banyak masyarakat supaya lebih cepat lah. Saat itu kita sebagai prinsipal ada 7 orang, yaitu masalah kebohongan Jokowi. Tetapi sebenarnya nanti masih banyak lagi gugatan yang lain dari masyarakat yang lain dalam persoalan-persoalan yang lain. Tapi kita menganggap karena belum pada siap, kita bertujuh sudah siap dan hari ini mestinya sudah diagendakan untuk pemeriksaan terakhir sehingga masuk ke dalam materi gugatan mungkin baru akan minggu depan. Tapi sebenarnya alasannya apa sih Pak? Bapak kan penggugat juga nih, termasuk Pak Rizik kan juga menggugat juga kan. Alasannya apa sih Pak menggugat Pak Jokowi ini Pak? Ya kalau masalah menggugat Jokowi saya kira seluruh orang Indonesia tahu lah, artinya bagaimana pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi itu banyak masuk dalam dimensi-dimensi yang sangat luas. Saat ini kita khusus masalah pribadi Jokowi tentang kebohongan yang dikaitkan akibat dari kebohongan-kebohongannya itu mengakibatkan kerugian keuangan dan sebagainya. Nah jadi mungkin ratusan kalau yang pernah dibuat oleh petisi 100 itu tentang kesalahan-kesalahan. Nah, sekarang ini hanya dalam batasan tentang kebohongan-kebohongan dia. Tapi kebohongan itu nanti termasuk juga kebohongan yang mengakibatkan kerugian negara, misalnya masalah SMK, kemudian masalah banyak lah ya maka. Ini masih berlanjut teman-teman ya gugatannya Habib Rizik kepada Pak Jokowi secara pribadi katanya. Ini merupakan gugatan perdata yang digugat oleh Habib Rizik kepada Pak Joko Widodo. Rincian gugatan yang digugat oleh Habib Rizik ini bukannya kebijakannya sebagai sebagai kepala daerah gitu ya, tapi kok katanya menggugatnya sebagai personal gitu loh, personalnya Pak Jokowi bukan sebagai kepala daerah. Karena gini, ini memang sebelumnya kemarin tuh sudah ada sidang cuma mundur karena memang berkas-berkasnya belum lengkap gitu ceritanya teman-teman. Dan sekarang masih berlanjut nih. Ini dalam rangka melengkapi berkas sepertinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah tanggal 1. Jadi tinggal 19 hari memasuki tanggal 20 Oktober. Saatnya Jokowi mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan hari ini sudah ada 5 gugatan terhadap Jokowi yang masuk ke pengadilan negeri.
Gugatan itu berasal dari tim advokasi masyarakat anti kebohongan yang diketuai oleh Munarman. Munarman itu pernah dikriminalisasi juga oleh rezim Jokowi. Ini saatnya membalas. Nah, menurut Munarman, selain berkait dengan banyaknya kebohongan, gugatan terhadap Jokowi ini juga berkait dengan banyak pelanggaran HAM yang telah dilakukannya selama dia menjabat sebagai presiden. Ini saya nggak bisa membayangkan betapa repotnya Jokowi menghadapi gugatan ini. Karena tidak hanya 5 gugatan ini yang sudah masuk, memang baru 5, tapi yang di belakang yang antre itu banyak sekali. Ada timnya Amin Rais, pengacara, lalu dari guru besar. Udah banyak sekali dengan berbagai macam bentuk gugatan, baik perdata maupun pidana. Bahkan ada yang mengancam kalau hukum Indonesia tidak tegak menghadapi Jokowi, mereka akan membawa kasus ini ke peradilan internasional. Jadi kita dengarkan ini penjelasan dari Munarman. Yang pertama saya mau jawab dari pertanyaan Mas Arif terkait dengan apakah nanti ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, kalau tokoh-tokoh yang lain karena ini gugatannya sudah masuk, sudah terdaftar, maka nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan ada gugatan yang lain lagi. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kita bertuju ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Tuh kan, menggugat Pak Jokowi secara pribadi katanya. Oke, kita lihat dulu, kita lihat lebih lengkapnya lagi ya. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya, ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Nah, pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Kalau dia berani datang gitu katanya. Berarti ini aku melihatnya Bapak juga nggak berani sih kalau sendirian. Masa 7 orang lawan 1 nih, nggak berani nih 1 lawan 1. Ya, kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya. Kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Januar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakan, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia.
ya. Belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Baik Pak, baik. Itu mengatasnamakan rakyat kembali gitu ya. Tadi yang menggugat 7 orang lawan 1 nih. Terus habis itu sekarang bawa-bawa rakyat gitu. Ih, indah banget deh ya. Terus apalagi tadi katanya mau menggugatnya di peradilan internasional. Ini ketawa ngakak gitu boleh gak sih sebenarnya? Ini kalau boleh gitu, wah ngakak banget nih ketawanya. Bayangin. Nanti kalau kalah gitu katanya mau menggugatnya di peradilan internasional. Kalian aja deh coba yang komentar, tulis komentar kalian, pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita nurutin gugatan-gugatan, kalau kita tarik ulur ke belakang lagi, banyak loh gugatan yang sudah diterima oleh Pak Jokowi, tapi ya semuanya tidak terbukti gitu loh. Nah, karena tidak terbukti, orang-orang ini masih kekeh banget yang katanya ini ada campur tangannya Pak Jokowi lah, beginilah, begitu, kayak gitu. Bayangin, masih tidak mau terima gitu loh kalau kalah. Maunya ya menang aja. Tapi ya sudahlah ya, ini biarkan ini nanti tetap berjalan ya sesuai semestinya, karena ini masih berjalan ya, masih pengumpulan berkas gitu ya. Kita tunggu aja, kita ikutin alurnya aja ya. Kita kesampingan itu, dan kali ini nih aku mau ngajakin kalian agak melipir sedikit ke hal yang menurutku menarik sekali ketika Pak Jokowi kan sudah ada di Solo nih ya. Sudah pasca purna tugasnya, Pak Jokowi dapat tamu rombongan dari Kerajaan Uni Emirat Arab. Kerajaan Uni Emirat Arab nih rombongannya itu datang ke Solo untuk menemui Pak Jokowi. Bayangin. Pada hari ketiga setelah purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai menerima sejumlah tamu penting. Pada hari ini Jokowi menerima rombongan tamu dari Uni Emirat Arab. Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Toleransi dan Koeksistensi Uni Emirat Arab, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan. Kurang lebih dari 1 jam, rombongan dari UAE ini berada di kediaman Jokowi. Menurut Jokowi, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan berkunjung ke rumahnya usai meninjau Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta. Jokowi menambahkan tidak ada pembicaraan khusus dari kunjungan Sheikh Nahyan. Ada masalah atau enggak, ngecek aja. Berkunjung kemudian mampir ke sini, ke rumah gitu aja. Nggak ada yang lain. Ngobrol asik, Pak. Ya biasa kan, sudah kenal lama. Ini kan beliau kan senior dari keluarga kerajaan. Oh, ternyata belum siap diriku. Tuh ini nih. Bayangin dong Pak Jokowi yang sudah purna tugas aja masih dihargai sebegitunya. Masih didatangi ya, dikunjungi oleh rombongannya Kerajaan Uni Emirat Arab. Wah, ini memang kedekatan Pak Jokowi dengan para sahabat-sahabat yang ada di luar Indonesia nih luar biasa sekali ya. Makanya sampai di Solo pun meskipun sudah purna tugas, Pak Jokowi tetap dikunjungi. Wah. Antusias yang luar biasa dari masyarakat. Nih ya, sudah pernah tugas loh Pak Jokowi, sudah bukan lagi Presiden RI. Tapi ketika ini di hari Kamis tanggal 24 Oktober ya kan, ketika Pak Jokowi melakukan kegiatan apapun itu ya, masih dapat antusias yang sebegitu banyaknya. Dan masih dikawal ketat gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal Pak Jokowi yang masih mendapatkan antusias yang luar biasa, terus masih dikunjungi sama rombongan Kerajaan Uni Emirat Arab ya. Ini ada momen menarik ketika Pak Jokowi itu ditanya lah ya oleh seorang reporter gitu. Karena rasanya kok kayak ada yang lupa gitu kalau Pak Jokowi sudah pernah tugas.
melihat progresnya kan sudah mulai dilakukan di Kota Solo. Melihat itu gimana Pak? Progres pembangunan dari WA kayak gitu-gitu. Ya baik. Dan selain dari APBD, ada dari APBN, dan dari bantuan luar, saya kira akan mempercepat pembangunan di Kota Solo. Baik. Ada potensi kerjasama lagi Pak yang akan dilakukan? Sehingga tahu saya kan sudah jadi rakyat. Tanyakan ke pemerintah daerah, pemerintah pusat dong. Dan ke saya ini udah jadi rakyat biasa. Tapi kalau dimintai untuk jadi jembatan gitu Pak, mungkin Gimana? untuk Wow, udah yang banyak yang Jakarta udah banyak ya. Ya. cukup masih Kamu di kamar cek. mana Pak? Manut bawa. Bukan saya sing manut. Sing gone tapi yang Pak, kami rakyat yang lebih biasa lagi Pak, dari mana Pak coba. oke. Gini Pak. Seperti biasanya Pak Jokowi ketika bersama dengan para reporter itu emang deket banget kayak gitu ya, menyapanya, tanya kayak gitu. Dan ini sudah sedikit lebih apa istilahnya, lebih tidak seketat sebelumnya ya. Kalau sebelumnya pasti jelas waktu terbatas, kalau sekarang kan tidak gitu, tapi ya menyesuaikan Pak Jokowinya. Terus ini tadi momen menariknya ketika tanya nih reporternya bagaimana nih perkembangannya, padahal Pak Jokowi sudah bukan presiden. Jadi kalau ditanya seperti itu ya gimana jawabnya, kan nggak tahu, kan harusnya tanya sama presiden sekarang itu Pak Prabowo Subianto seperti itu. Ya emang udah 10 tahun ya, jadi wajar aja sih kalau masih lupa gitu. Dan ini kan masih baru juga, masih H+ sekian gitu, masih baru, ini belum ada 1 bulan gitu. Jadi wajar aja kalau masih ada beberapa orang yang tidak merasa atau mungkin lupa nih kalau Pak Jokowi sudah purna tugas. Wah, gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk coba tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.